Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim haqqa qadri miqdarihil azim. نوينا تعلم تعلمنا فالانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang kita sama-sama muliakan ayahanda Abah Habib Harun Bahashim, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau panjang umur, diberikan kesehatan dan diluraskan rezeki beliau, dan juga bersama beserta keluarga beliau semoga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat wa tabi'in wa tabi'in ila yaumil akhir, dan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Zikru ba'dil awqat. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darina amin. Zikru Rajab, hal yang menyebutkan tentang bulan Rajab. Ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu idza ra'a hilal Sya'ban Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini adalah salah satu doa yang seharusnya sayogyanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala mulai di bulan Rajab. Banyaki membaca doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rajabun syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, wa Sya'ban syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Rajab bulannya Allah maksudnya adalah bulan yang mana kita dituntut untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak taubat kepada Allah. Banyaki bertaubat dan banyaki membaca istighfar. Ini yang diperbanyak dibaca di bulan Rajab. Bukan berarti zikir-zikir yang lain di bulan Rajab ini kada dibaca, tetap dibaca. Tapi yang lebih mendominasi, yang lebih banyak di bulan Ramadan ini, di bulan Rajab ini kita membaca istighfar, banyaki bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah persiapan hendak memasuki bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, kada lawas lagi. Jadi persiapan memasuki bulan Ramadan itu minimal dari bulan Rajab ini sudah bersih-bersih awak dulu ya. Karena di bulan Sya'ban ada lagi amalannya, banyaki membaca sholawat. Ibaratnya di bulan Rajab ini adalah syahruz zar', bulan kita bercocok tanam. Dan di bulan Sya'ban adalah bulan kita memberikan pupuk ataupun bulan untuk menyiram tanaman kita yang sudah tumbuh. Di bulan Ramadan itu tinggal panen aja lagi.
Nah itu kiasannya, ya, kiasannya. Jadi bulan Rajab ini menanamnya itu dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan bulan Rajab dengan cara apa? Dengan cara taubat, dengan cara banyak istighfar di bulan Rajab. Kalau bisa lagi ditambah banyaki berpuasa di bulan Rajab, maka orang tersebut akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban tuntutannya banyaki membaca sholawat dan banyaki juga berpuasa. Kalau bulan Rajab ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk menghidupkannya, maka di bulan Sya'ban akan Allah mudahkan juga. Kalau di bulan Sya'ban dimudahkan Allah untuk menghidupkan bulan tersebut dengan banyak sholawat dan puasa dan zikir-zikir yang lainnya, bedalah dengan bulan-bulan lainnya, maksudnya amaliyah kita itu. Maka di bulan Ramadan pun akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk menghidupkan bulan Ramadan. Tentunya kita semuanya berangan-angan mudah-mudahan orang menjadi orang yang menghidupkan bulan Ramadan. Kehendak kita seperti itu. Khatam Quran beberapa kali, zikirnya kita banyaki di bulan Ramadan. Kehendak kita setiap waktu di bulan Ramadan hanya diisi dengan ibadah. Tapi kehendak ini harus juga ada usaha dan ikhtiar kita. Kalau hanya sekedar kehendak tanpa ada usaha dan ikhtiar, maka itu akan sulit untuk tercapai. Salah satu ikhtiar dan usaha supaya bulan Ramadan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghidupkannya, maka yaitu dengan cara menghidupkan bulan Rajab dan menghidupkan bulan Sya'ban. Nah, jadi di bulan Rajab ini kita banyaki taubat kepada Allah, banyaki istighfar. Kalau mampu banyaki berpuasa. Itu sudah termasuk orang yang menghidupkan bulan Rajab. Jadi taubat, ya, kalau kita berbicara tentang taubat ini ada beberapa syarat taubat. Jadi kita kada asal taubat aja. Sudah taubat menggawi pulang dosa. Sudah taubat menggawi pulang dosa. Jadi orang yang bertaubat kemudian muqim alal ma'asi kal mustahzi bi rabbih. Orang yang sudah taubat tapi kembali melakukan maksiat yang semula yang inya gawi, itu sama saja orang yang mengejek Tuhannya. Jadi sudah menggawi, taubat, minta ampun, gawi pulang. Ya seakan-akan orang yang yaitu kayak begayaan lawan Tuhan. Syarat yang pertama harus al-iqla minadz dzambi, yaitu harus kita meninggalkan maksiat itu. Itu satu syarat taubat tadi. Kita taubat misalnya dari menyuntan, maka syaratnya hendak taubat diterima, jangan menyuntan lagi. Satu syaratnya sudah. Dan yang kedua menyesali perbuatan menyuntan tadi. Jadi kada bersyukur, alhamdulillah orang kada tahu aja yang kita menyuntan tadi itu. Berarti kada ada rasa penyesalan, bahkan bersyukur orang kada tahu. Nah jadi syaratnya harus menyesal. Orang tahukah kadakah, ini harus menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyesal gara-gara ketahuan orang, tapi menyesal memang timbul daripada hati sanubarinya, hendak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, inya al-azam ala tarkil ma'asi, dan inya menguatkan hatinya untuk kada menggawi lagi. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, syarat taubat itu jangan sampai roh kita sudah sampai tenggorokan. Kalau orang sudah hendak meninggal dunia, ibarat rohnya itu sudah sampai tenggorokan,
ditagur kada menyahut lagi, dijapai kada merasa lagi, ini sudah menandakan rohnya sudah hendak keluar. Pada saat itu inya taubat, maka taubatnya kada diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mumpung kita ya ibaratnya roh kita ini masih sempurna aja lagi ya, belum dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, belum masih sampai tenggorokan. Yang kita takutkan itu orang yang kalau Allah matikan kita dalam keadaan mendadak, ini yang kita khawatirkan. Belum sempat taubat tapi nyawa kita diambil oleh Allah dengan cara mendadak. Tarabah di kamar mandi ya, semenit habis itu langsung hilang. Dan banyak kejadian orang yang lagi guring ya, bangun guring sudah dingin awaknya ya, dan hilang sudah rohnya. Padahal hendak guring baca doa belum ya, bertaubat belum, hendak guring tadi. Sekali sudah bangun guring, bininya maksudnya ya, lakinya sudah meninggal dunia. Nauzubillah min dzalik. Jadi yang kehendak kita itu sebelum meninggal dunia, kita termasuk orang yang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kehendak kita ya. Maksudnya jangan minta kepada Allah, kita minta kepada Allah jangan diambil nyawa kita kecuali dalam keadaan sudah bertaubat kepada Allah. Maka banyak kejadian kayak itu, banyak ya. Di Tamiang ini ya, ada kawan yang dari Ampah kayak itu juga ya, guru mengajar di sana hanya berapa bulan tadi meninggal dunia lagi guring ya. Ketika subuh istrinya bangun menjapai suaminya sudah dingin awaknya dan napasnya kada ada lagi. Memang meninggal dalam itu sepertinya kada mauyuhi orang, tapi kita yang meninggal dalam keadaan seperti itu khawatirnya kada dalam keadaan taubat kepada Allah. Masih banyak hak lagi yang berkaitan dengan manusia, kada sempat berelaan lawan orang. Ini yang kita takutkan yang kayak itu. Makanya orang yang meninggal dengan cara garing ya, sempat dihargu oleh keluarganya, itu ada hikmahnya. Nya sempat berelaan, sempat bermaafan ya. Nah, jadi hubungan hak ataupun dosa antara dia dengan manusia itu bisa terhapus dengan sebabnya garing tadi. Maka di akhir zaman itu yang banyak itu kata Rasulullah matinya dalam keadaan mendadak. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala walaupun mencabut kita misalnya dalam keadaan mendadak, tapi Allah ampuni dosa kita, itu kehendak kita. Kita meninggal sudah dalam keadaan taubat. Kalau kita masih bisi orang tua, ibu bapak sudah ridho dengan kita. Kalau kita punya kawan, punya kerabat, hak kita sudah diridhoi oleh orang yang kita punya hak atas mereka. Itu syarat yang keempat. Dan yang kelima, syarat taubat itu adalah jangan sampai taubat itu kita lakukan ketika sudah matahari terbit dari barat. Nah, kan akhir zaman hari hendak kiamat itu kalau matahari sudah terbit dari barat dan terbenam di timur, itu sudah parak benar kiamat. Orang yang melihat tanda-tanda seperti itu memang banyak sudah yang bertaubat ya, bertaubat minta ampun lawan Allah SWT, tapi taubat mereka sudah sia-sia, terlambat sudah. Nah, jadi kada diterima lagi taubat orang yang sudah mengalami keadaan seperti itu, matahari terbit dari barat dan terbenamnya di timur. Dan yang terakhir adalah apabila dosanya itu berkaitan dengan manusia, maka dia harus meminta ridho kepada manusia itu. Kalau ini ada bisi hutang, maka harus bepadah ya, hutangnya berapa ya. Kalau orang itu minta ganti. Kalau orang itu merelakan membebaskan hutangnya, alhamdulillah.
ataupun nya suah manyuntan nampun orang, kembalikan barangnya. Kalau barang yang inya cuntan hilang, maka inya harus bisa mengembalikan barang yang semisal yang hilang tadi. Kalau kada kawa jua menemukan barang yang semisalnya, maka inya harus bisa mengganti seharga barang yang dicurinya tadi. Itu caranya. Jadi jangan kada ada usaha, ya, harus ada usaha. Memang yang agak sulit itu dosa lawan orang kita kada merasa itu adalah dosa, atau kita berbuat dosa lawan orang kita kada ingat lagi. Nah ini yang tangalih. Kalau mas ingat tahu orangnya tenyaman, ada hajat tuh kesempatan hendak minta maaf, hendak membayari, hendak membolehkan tuh ada kesempatan. Yang ngalihnya tadi orang yang kita punya hak atas dia, itu kita kada tahu orangnya ataupun kita kada ingat, atau orang itu sudah meninggal dunia. Maka salah satu cara ikhtiarnya kalau terjadi seperti ini, banyakilah kita bersedekah, niatkan kepada orang yang kita punya hak kepada mereka. Ya Allah, ulun bersedekah 100.000, ulun niatkan kepada orang yang ulun pernah ambil haknya, orang yang ulun pernah sambatiinya, ulun yang pernah ulun sakitiinya, ya, ulun hadiahkan ini pahala sedekah ini. Dan selain itu banyak istighfar juga. Istighfar, minta maaf lawan Allah Subhanahu wa taala, diniatkan untuk orang yang kita punya hak atas mereka. Makanya ada istighfar, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya. Nah ini istighfarnya sangat bagus sekali. Wali ashabil huquqil wajibati alayya, dan aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang punya hak wajib atasku. Soalnya kalau kita kada memintakan ampun lawan Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat akan ditagih. Kita pernah menyembatinya, ditagihnya kena di akhirat. Kita pernah mengambil barangnya, ditagihnya di akhirat. Kita pernah menyakitinya, akan dibalasnya di akhirat. Karena mereka punya hak yang wajib untuk mereka balas nanti di akhirat. Tapi kalau kita sudah mintakan ampun lawan Allah Subhanahu wa taala, dan seandainya istighfar kita diterima oleh Allah, maka di akhirat, ya, karena kita sudah mintakan ampun kepada mereka, di akhirat nanti Allah akan memberikan ganjaran daripada istighfar kita, yaitu berupa nikmat surga kepada orang yang kita mintakan istighfar tadi. Wahai fulan, ini adalah hadiah surga untukmu, dan surga ini adalah berkat daripada hadiah temanmu di waktu di dunia. Ternyata yang menghadiahkan ini adalah si fulan yang pernah mengambil barangnya, yang pernah menyakitinya di dunia. Ternyata hadiahnya dari fulan itu, yaitu hadiah buah istighfar tadi. Saking banyaknya istighfarnya tadi, maka Allah hadiahkan berupa surga untuk orang yang diistighfari tadi. Tapi ujar Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau hendak mengambil hadiah surga ini, syaratnya engkau harus memaafkan dulu kesalahan si fulan waktu inya menyakitimu di dunia. Maka karena inya sudah melihat di depan matanya surga dengan kenikmatan dan keindahan yang ada di dalam surga tersebut, maka dengan ringan hati inya memaafkan kesalahan orang yang punya hak kepadanya di dunia. Ini fadilahnya istighfar. Maka sebagian ulama mengatakan, seperti di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, itu istighfar ini biasakan dibaca setelah sholat. Ya, setelah sholat dibaca 3 kali. Kalau kita baca 3 kali habis sholat, maka sehari kita sudah membacakan istighfar sebanyak 15 kali untuk orang yang punya hak tadi. Dan sebagian ulama juga mengamalkannya setelah salam. Ya, kalau kita biasanya kan habis salam astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu, itu memang ada riwayatnya. Ada juga yang membaca yang salawat yang kayak tadi, astaghfirullahaladzim
li wali walidayya wa li ashabil huquqil wajibat alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat 3 kali setelah habis salat. Kalau kada sempat baca habis salam setelah salat kada apa, setelah doa baca seperti itu. Yang penting rutinkan habis salat, baik habis salam atau habis doa baca 3 kali. Harapan kita ya kayak tadi, mudah-mudahan istighfar kita diterima. Karena kita kada tahu ya, semenjak umur kita balik, salah kita nih lawan siapa aja banyak benar kayaknya sudah lawan manusia. Maka salah satu caranya yang kayak itu tadi, kalau bersedekah disisipkan niat untuk orang yang punya hak kepada kita. Kalau kita baca istighfar, niatkan kepada orang yang punya hak wajib atas kita tadi. Nah, maka kalau kelima daripada syarat taubat ini sudah kita penuhi, maka taubat kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. I'lam anna Rajab syahrun fadilun wal ibadatu fihi laha ajrun jalilun khususan as-shaumu fihi wal istighfar. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan yang banyak memiliki keutamaan, dan beribadah pada bulan Rajab ini adalah pahala yang dilipat gandakan oleh Allah. Wa khususan, dan lebih tertentu lagi, berpuasa di bulan Rajab wal istighfar ya, dan banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taubah minal auzar, dan bertaubat daripada segala macam dosa. Puasa, istighfar, taubat banyaki di bulan Rajab. Dan puasa ini pun kalau tahan ya. Kalau kada tahan itu puasa sunnah, jangan sampai pulang meninggalkan yang wajib. Misalnya ada orang yang profesinya sebagai guru, gara-gara puasa kada kau mengajar lagi ya, air liur karing, kada kau berkuriak lagi di hadapan murid-muridnya, maka inya mengalahkan yang wajib dan mendahulukan yang sunnah. Kalau kada tahan, tapi kalau tahan bagus ya, inya puasa tapi kada mengurangi kewajibannya sehari-hari. Yang begawi di kantor tetap begawi, yang begawi di sebagai guru tetap begawi. Pokoknya yang punya kewajiban tetap menyelaksanakan seperti biasa, dan ini dalam keadaan puasa, ini luar biasa pahalanya. Wala taghful an sayyidil istighfar, dan janganlah engkau lalai terhadap penghulunya istighfar. Nah, apa penghulu istighfar? Jadi segala istighfar itu yang paling mengetuai ya, paling harat istighfarnya adalah sayyidul istighfar. Bunyinya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdik wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Dibaca 3 kali pagi dan 3 kali sore, khususnya di bulan Rajab. Dan di luar bulan Rajab pun bagus juga diamalkan nih sayyidul istighfar, tapi di bulan Rajab banyak paling kada 3 kali pagi dan 3 kali sorenya. Ini adalah penghulu istighfar. Artinya kalau kita menggunakan istighfar ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa kita. Faedah li'ibqa'id duraihimat fi jami'is sanah al-ityanu bihadza dzikir. Ini sekedar mengingatkan kebiasaan kita tiap tahun. Kadang-kadang bisa kada ingat juga ya, yaitu dengan membaca zikir 35 kali pada akhir Jumat di bulan Rajab. Halal khutbati tsaniyah, yaitu ketika khatib duduk di antara 2 khutbah. Apa bacaan zikirnya? Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah ya. Biasanya kalau hendak akhir Jumat di bulan Rajab ada aja tuh ya, di Facebook, di media sosial ada yang madahi, yang base Facebook
tapi kada semuanya kita yang bisi Facebook. Makanya ulun ingatkan khususnya bagi ulun sendiri dan kepada jamaah umumnya, mudah-mudahan kau mengamalkan ini 35 kali membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad, ketika khatib duduk di khutbah kedua, ya. Kalau misalnya kada talah 35, talahkan ya, sampai 35 kali. Dan bacanya agak cepat, ya. Jangan baca kayak syair Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, talah khutbah kedua belum juga talah lagi. Jadi bacanya agak cepat, ya. Supaya apa? Supaya kita sempat mendengarkan khutbah. Nah, karena mendengar khutbah hukumnya adalah wajib. Makanya dicepati membacanya. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Wa qad jarrabahul katsir wa sahha indahum, dan banyak sudah orang yang membuktikan ini dan ternyata terbukti bahwa faedahnya li ibqa'id duraihimat fi jami'is sanah, artinya duitnya insyaallah kada bakal terputus selama setahunan itu, ya. Ibaratnya ada aja rezeki terus, hari-hari ini ada aja walaupun sedikit, ya, tapi ada aja rezeki yang kada, ibarat dompet tuh kada pernah kosong. Jadi rezeki itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, keutamaan di bulan Rajab dan amaliyah di bulan Rajab yaitu dengan banyak taubat, istighfar, puasa, salawat juga kada apa-apa diperbanyak, ya. Selain di bulan Sya'ban, di bulan lainnya salawat ini umum, setiap bulan, setiap saat pun harus perbanyak salawat tuh bagus, ya. Kayak Guru Zaini yang baca salawat sehari bilang puluhan ribu, ya. Awalnya Sidin ketika bulik dari Bangil itu mengamalkan zikir la ilaha illallah itu sampai 24.000 sehari. Nah, berzikir 24.000 sehari. Jadi sejam itu 1.000, 24 jam yaitu 24.000. Akhirnya Sidin kurang guring, ya, kurang guring. Sampai-sampai menurut kisah itu tasbih yang 100 itu diulah 10 buting. Nah, disambung-sambung tasbih 10 buting jadi 1.000. Jadi 1.000 tasbih itu hanya sebuting aja. Asalnya 10 tasbih digabung-gabung menjadi 10 disambung-sambung Sidin. Ini himmahnya beliau. Tapi setelah itu karena kebanyakan zikir, efeknya ya agak emosian, ya, agak cepat naik emosi. Emosi itu artinya ada melihat sedikitnya orang bermaksiat sarik, ya, ada melihat orang maksiat sedikit sarik. Akhirnya ditegur oleh orang tua beliau, selain zikir itu dikurangi dan banyaki bersolawat. Nah, jadi solawat itu tujuannya untuk mendinginkan kembali. Akhirnya keadaan beliau yang asalnya emosinya cepat naik akhirnya jadi normal lagi seperti biasa. Nah, inilah kegunaan solawat kepada kita, ya, itu artinya supaya pikiran kita, ya, dingin, nyaman berpikirnya, kada emosian. Jadi kalau kita merasa ini awak kita, tubuh kita ini penyarikan, maka banyaki bersolawat, insya Allah akan mudah untuk diredamkan emosi tersebut. Baik, ini saja yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak taubat kepada Allah, banyak istighfar, dan dimudahkan untuk mengerjakan puasa. Amin ya rabbal alamin. Ala hazini al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.